Kemudian halaman 48, berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Waliyu. Al-Waliyu nama Tuhan kita yang ke-56. 56 sudah. Yang artinya yang mencintai. Nah, jadi al-wali itu maknanya mencintai atau yang maha menolong atau yang maha memimpin. Jadi maha memimpin. Nah, jadi al-wali nama Tuhan kita yang ke-56 yang artinya mencintai dulu. Jadi yang pertama maknanya mencintai. Lapasnya satu, maknanya berbilang, disebut namanya lapas mushtarak, ishtirak labzi. Lapasnya satu, maknanya berbilang. Jadi yang pertama ada maknanya mencintai. Mencintai. Nah, nomor satu dulu arti wali adalah mencintai. Apa bahasa Arabnya? Nah, ada bahasa Arabnya. Mencintai itu jar allazi, yang berpulpen nih. Allazi yuhibbu awliya'ahu. yakni Allah yang mencintai akan kekasih-kekasihnya. Allahumma ja'alna minhum. Mudahan kita jadi kekasih Allah. Allazi yuhibbu awliya'ahu. Nah, dia lawan apa Allah mencintai? Bil hidayah wat taufik, dengan memberi hidayah dan memberi taufik. Nah, itu tanda Allah cinta lawan kita. Allah beri petunjuk, Allah beri tolongi taat ibadah. Nah, itu adalah tanda Allah cinta. Allazi ya kah? Yuhibbu awliya'ahu bil hidayah wat taufik. Jadi al-wali yang pertama yang mencintai. Nah, oleh karena itu makna wali di sisi Allah itu ada dua. Ada wilayah itu ammah, ada wilayah itu khassah. Nah, wilayah ammah itu apa? Wilayah ammah itu kullu mu'minin. Setiap orang yang beriman, orang itu adalah dikasihi Allah. Dikasihi Allah. Mudahan kita hidup beriman, mudahan kita mati membawa iman. Kullu mu'min dakhalal jannah. Setiap orang beriman masuk surga. Kan? Ya kan? Berarti kullu mu'min itu adalah wilayah ammah. Mahabbahnya mahabbah ammah. Nah, ada yang kedua namanya wilayah khassah. Ini wilayah khassah ini istimewa lah. Ibaratnya undangan bukan undangan umum, undangannya undangan VVIP. Nah, nah, siapa nang dapat wilayah khassah itu siapa? Bukan kullu mu'min. Nah, inilah barangkali kullu taqiyyin, setiap orang-orang yang takwa, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, ya kan? Bukan semata-mata beriman aja, tetapi kullu taqiyyin, setiap orang nang takwa. Inilah yang barangkali disebut namanya auliyaillah, wali Allah. Ada kalau di Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ini barangkali awliya Allahnya wilayahnya khassah gitu. Jadi ulun-ulang sekali lagi, kekasih Allah, walinya Allah itu ada dua. Ada wilayah itu ammah, ada wilayah itu khassah. Wilayah ammah itu apa? Adalah kullu mu'min, setiap orang beriman. Jadi setiap orang beriman, orang itu dapat wilayah ammah. Orang itu dikasihi Allah juga, dikasihi Allah. Cuma secara umum ada imannya itu nah, ada imannya itu nah.
Nah, cuma kita menghendaki bukan wilayah ammah aja, mudahan kita dapat wilayah khasah anu sayang ae berataan. Ngaran anak tuh kada depang kada sayangnya, sayang ae berataan. Cuma di antara anak itu ada nang talabih disayangi. Nah, talabih itu namanya wilayah khasah namanya. Gitu. Ya nang bebuhan wali-wali, bebuhan nabi, bebuhan nang sahabat, ya kah? Bebuhan nang orang alim-alim, nang mengamalkan ilmunya, itu adalah wilayah khasah. Wilayah ini PPIP nih. Ini orang istimewa ini. Kita dicinta juga. Cuma cinta kita amah. Adapun mereka nang kulu takiyan nang setiap orang nang bertakwa, berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu tuh cinta Allah itu lebih. Bukti lebih apa ya? Taufik hidayahnya tuh berturut-turut. Kita nih kayaknya ada pagat, ada putus, ya kah? Wala yuwali muwalatan. Muwalat itu kan artinya berturut-turut. Nah, jadi ciri-ciri orang dapat wilayah khasah, ciri-cirinya kada ngalih kada itihi alam nasrah di ujung ayat apa tuh fa iza faragta pansab wa ila rabbika fargab. Linta apabila tuntung ibadah, ya kah, maka kemudian inya beribadah pulang. Kalimatnya pansab, pak itu litartib wa ta'kid, bersusun dan berait, mualat. Jadi ibadahnya tuh mualat. Ibadah tuntung ibadah pulang. Karena tuntung ibadah pulang. Kadada nang patrah, nang kosong, nang nganggur, apalagi maksiat. Nah, ini ngarannya maksum. Ini namanya mahfuz. Maksum bagi nabi, mahfuz bagi seorang wali. Itu namanya muwalat namanya. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika fargab, kepada Tuhan engkau fargab. Arti fargab itu senang, gembira, karena kesenangan mereka di dalam ibadah. Kalau kesenangan kita kamurjani, naik odong-odong. Kesenangan kita kada tumul, kacucumul, kakaimul, ya kah? Katimjun situ tak. Kalau orang wali enggak, wa ila rabbika fargab. Kita nih ada fatrah, kita nih ada kulir, kita nih ada dulak, kita nih ada berat, kita nih ada pahit. Nah, itulah barangkali wilayahnya wilayah ammah, umum. Kita masih hitam putih, ya kan? Alhamdulillah ada putihnya. Nah, cuma kalau orang wali itu tak ada lagi hitam putih, putih sunyaan. Jadi punya mau bu, untunglah mata ini nah masih maksiat, telinga masih maksiat, muntung masih maksiat, batis masih maksiat. Orang itu lain wali secara khasah, lain wali itu, lain wali. Nah, karena orang wali itu dijagai Tuhan. Nang kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Ya Allah, aku nang menjagai pendengarannya, aku menjagai penglihatannya, aku menjagai tangannya, aku menjagai batisnya. Ya Allah. Nah, berarti itu tanda wilayah khasah. Adapun nang ingkul Inggris ini, nang serba rasuk ini lain wali. Jadi jangan mengaku wali, jangan udah wali jar, wali umum jar. Jangan. Karena disambat wali itu biasanya wali khasah itu, nah. Itu biasanya kalimat. Cuma kita sekedar tahu dulu, wali itu wilayah itu ada dua. Ada wilayah ammah, artinya kullu mu'minin, setiap orang beriman itu dapat wilayah ammah dari Allah tak. Nang nyata dulu ini beriman, itu nikmat besar sudah. Nah, kemudian yang kedua ada namanya wilayah khasah. Ya kalau wilayah khasah itu ini orang nang khusus.
nang inna aulia Allah nang itu nah orang nang khusus siapa gitu tuh ya nang kulu takiyin tuh setiap orang-orang yang takwa. Takwa itu isinya dua, orang nang alim nang ma'amalkan ilmunya, di antara ma'amalkan ilmunya termasuk mengajar. Nah itu tadi antaranya tah. Amal itu banyak bentuknya lah, banyak bentuknya. Nah jadi alhasil itu kedua-duanya dikasihi Allah, ada dikasihi Allah. Satu sudah, atau yang maha menolong pulang. Nah kita garisi pulang yang nomor 2. Apa arti maha menolong? Wali itu mananya nasir, mananya jadi nasir tuh wali artinya. Kan orang wali itu orang menolong, munya kada menolong kada wali kan itu ta. Nah apa arti nasir, arti menolong itu di dalam kitab allazi takaffala bi umuril ibadi kulliha, yakni Allah takaffala yang menjamin kayak anak yatim tuh bentang, kayak anak yatim tuh nah. Anak yatim tuh siapa kafilnya ya, kafalahnya siapa, nah siapa nang maharagunya siapa. Nah jadi Allah itu al-wali, wali itu menolong, allazi takaffala bi umuril ibad kulliha gitu. Coba kita lihat kekanakan lah, kekanakan sekali kekanak tetap aja kekanak, sekali kekanak tetap kekanak gitu tak. Mau ulah kaidah sama itu dulu gitu tak. Unta tuh kayak apa aja Tuhannya tetap aja anak unta, sekalipun ganal orangnya kan anak unta gitu tak. Anak unta. Jadi terkadang bebinian tuh lah, mengapa bebinian tuh beri maras inya apa tuh ngarannya ketujuh ngemol, ketujuh ngemel, ketujuh ngomel. Ngemol itu kan belanja tah. Ngemol ngarannya. Mol itu bahasa Arab. Mol itu diambil kata-kata mal. Mal itu duit. Jadi munya hendak habis duit ke mall. Gitu, mal, mall, mal, duit. Gitu, sing bahasa Arab tah. Cuma diubahnya ke mall itu nah. Mal asalnya. Mail, mall, mal, pakai alif, pakai waw, pakai ya, sama aja tuh artinya. Miring artinya. Siapa kada miring lawan duit nah. Nah, jadi kita kekanakan, kita lihat kekanakan lah. Kekanakan itu lagi halus, ya kah? Di rumah ada kekanakan. Coba ya. Bisa lah mandi, bisa lah berbaju, bisa lah makan saurangan. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, cobaan pang sifat kekanakan tuh nah, anu kita pakaiakan ke diri kita, anu belajar tabari, belajar pana, belajar menapikan af'al. Nang wallahu khalaqakum wa mata malun, Allah menciptakan kamu dan tidak ada perbuatan kamu. Cobaan pang kita belajar pang supaya kita menimbulkan Allah Ta'ala itu nampak banget menolongi kita di mana aja perkara kita, termasuk belajar, mengajar, bersedekah, beribadah. Mun kadeda nang iya kana budu wa iya kana stain tuh kada kau beribadah. Ya kalau entang kada Tuhan memberi paham, ada paham. Munya kada Tuhan nolongi kada datang ke sini belajaran. Maksud ulun tuh ayo pang anu kita belajar maninggal makan kita, manimbulakan gawian Tuhan. Kita ini terdinding, kita ini kupur nikmat, kita ini terdinding. Ya kah? Kita ini kada manimbulakan sidin, kita ini manimbulakan kita. Lalu kita kupur nikmat, kada bisa berterima kasih, rasa saurang. Nah, dia kayak apa? Artinya sama itu tadi teh. Nah, jadi coba pang belajar kayak kekanakan bayi di rumah tak.
Coba lihat kekanakan di rumah tuh, kapilnya kan mamanya, kapilnya abahnya. Ayo pang kita belajar kayak kekanakan tuh bang, belajar kayak kekanakan tuh. Nah kekanakan tuh jakanya kada ditolonge, kada mandinya, jakanya kada diberi makannya, kada makannya. Ya kalau bentang, jakanya nang kada dibajui kada bajunya, jakanya kada dimakannya kada makannya, jakanya kada dimandii kada mandiinya. Nah maksud ulun tuh nang kita nang tuha-tuha nang ganal-ganal nih, anu pang jangan dihilangkan pang sifat tabari itu nah. Nang kita nih hamba la haula wala quwata illa billah. Coba kita doa makan kita tabari juga. Tontong makan apa doa kita? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang memberi makan ulun. Berarti yang memberi makan Allah. Yang memberi minum Allah. Timbulakan bang sidin tuh nah, timbulakan supaya kita ini anu rasa kada apa-apa. Jadi lalu kita syukur kena kita timbul cinta lawan sidin tuh baik lawan kita. Nah dinto timbulakan itu nanang si kapil si nasir itu nah, si wali itu tah, si wali itu timbulakan siapa? Wali Allah. Allah nang menolongi kita tuh Allah. Allazi taqappala bi umuril ibad kulliha. Timbulakan. Itu tuh kita nang apa banyak bersyukur. Tontong belajaran alhamdulillah. Ya Allah bentang. Tontong sembahyang alhamdulillah. Tontong baca Quran tontong baca salawat ya Allah punya jangan lapas pang pada alhamdulillah. Ya kah? Karena mun kada sisidin itu menolongi kada baca Quran kita, kada bersalawat kita, kada hadir di majelis ilmu kita, kada maajar belajar kita sebagaimana kekanakan, jakanya kada dimandii, kada mandiinya, jakanya kada dimakani, kada makaninya, jakanya kada dibajui, kada bebajuinya. Kan cobaan pang belajar kita tabari yo. Tabari itu berlepas. Nang tadi nang la haula wala quwata illa billah kan nang bila haulin wala quwatin tadi teh. Anu belajar pang, belajar gitu nah. Belajar. Nah, sama itu. Anu belajar menimbulkan orang yang bisa menimbulkan orang yang memberi nikmat itu ada tanda syukur, tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Dabbatun syakur ya, artinya binatang nang lamak awaknya, anu zaharul laham, zuhurul laham, nampak dagingnya tuh nampak. Jadi nampak itu syukur artinya. Kupur nikmat, kupur itu kapara itu maknanya satara, meninggal makan. Orang yang kada bisa berterima kasih adalah orang yang meninggalamkan, orang yang melupakan. Awalul isyan amnisyan, awal maksiat adalah melupakan. Latan saul padla bainakum. Jangan lupakan jasa-jasa kuitan, jasa-jasa peguruan, jasa-jasa nabi, jasa-jasa sahabat. Oleh karena itu kan hubul ansar minal iman, ya kah? Bugdul ansar itu minan nifak. Mengapa gerang cinta orang Madinah Ansar, apalagi mencintai muhajirin, apalagi mencintai ahlul bait keluarganya Nabi Muhammad, apalagi mencintai nabinya Muhammad. Ya kalau bentang, mengapa? Karena seandainya kada ada sahabat, kada ada muhajirin, kada ada ansar yang mengumpat dakwah, menyambung dakwah Nabi, barangkali kita tidak beriman. Kok masa kita kada senang lawan orang sahabat? Kok masa kita melaknat lawan sahabat? Kok masa kita membenci lawan ahlul bait? Paham buntang? Jangan kupur nikmat. Jangan kada bisa berterima kasih. Bakti lawan kuitan, hormat lawan peguruan. Ya Allah, berkat kuitan kita ada, berkat guru kita berilmu.
Jangan ditinggal makan seakan-akan kadeda kuitan kadeda guru, itu kufur. Karena kapara itu maknanya dua, makna satara dengan makna ankara, mengingkari atau mendinding. Beda dengan syakara. Syakara itu maknanya zohara, artinya menimbulkan, menampakkan. Nah, jadi sekarang kita belajar meninggalkan kita, menimbulkan Tuhan. Paham buntang? Paham? Supaya nampak Allah tuh menolongi kita. Kita ini Al-Mansur. Lain rumah sakit Al-Mansur ya. Kita ini Al-Mansur. Allah itu Nasir. Allah itu Al-Wali, karena Al-Wali bermakna Nasir, menolong. Munya Tuhan kada menolong, Tuhan kada memberi makan, kada makan kita. Tuhan mau kada minum kita. Ya kalau bu untung, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mudahan kita orang nang taat. Nya makan dulu, minum dulu, hanyar taat. Ya kalau nah kulu minat taibat wa amalu solehan. Makan yang bagus-bagus dan hendaklah beramal soleh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana, hanyar wa ja'alana minal muslimin. Muslimin ay muti'in. Islam di mana taat, Islam di mana tunduk. Nah, jadi makan sudah, minum sudah, beramal beribadah lagi. Punya makan belum, minum belum, beramal beribadah kalau kurabah. Ya kalau mudilnya sama itu tuh lah. Mudilnya sama itu. Anu hak badan tuh ada, hanya hak hati roh. Ya Allah. Jadi awaknya diberi makani, hati diberi makani, sama itu. Nah, keduanya ada hak. Ya kalau keduanya ada hak badan, ada hak rohani kita, ada jasmani, ada rohani kita. Nah, tuh dua sudah, dua. Yang ketiga. Yang ketiga, atau maha memimpin. Wali itu memimpin. Memimpin. Apa bahasa Arabnya? Ada bahasa Arabnya. Pian gerisi pulang memimpin tuh nah, yang mana bepulpen nah. Al-wali huwallazi yar'aka. Allazi yar'aka. Allazi Allah. Yar'aka berarti ra'a yar'a, riayah, mura'atul lugah. Nah, allazi yar'aka artinya orang yang menjagai, orang yang memelihara, orang yang mengatur. Yar'aka, allazi yar'aka, pendek. Jadi allazi yar'aka. Kadang kita nih kambing lah. Gitu tuh. Ya kalah. Kan ada kalau pengembala kambing, diaturnya kambing tenang supaya makan, supaya minum, supaya jangan dimakan serigala, jangan gugur ke sungai karena dimakan buaya. Ada tukang gembala tuh ada. Gitu tuh. Hidup nih kita beruntung ada nang maatur tuh. Ada hukum syariat, ada halal haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Tuhan tuh punya ma'artu bagus tuh buntung. Tuhan tuh punya menyuruh rahmat, gawi rahmat. Tuhan tuh punya menangati. Ada tuh nang ada bagus ifsad. Karena an-nahyu ya dulu alal fasad. Larangan itu pasti menunjukkan ada yang rusak. Jangan minuman, karena minuman tuh merusak akal. Jangan berzina, itu pasadun nasab, merusak keturunan. Ya kan? Jangan berjudi, karena berjudi itu pasadul mal, karena an-nahyu ya dulu alal fasad. Gitu. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan maulah kerusakan di bumi setelah bumi ini bagus. Gitu tak. Bima kasabat aidinas juga nih. Jadi Tuhan tuh punya menangati itu ada tuh. Tuhan tuh punya menyuruh tuh bagus tuh. Cuma kita nih ngalihai, nang disuruh kada menggawi, nang dilarang diranjah.
Ya Tuhan, aku udah tahu lagi tak. Kalau bahasa kita tak, ini tak. Jadi Allah itu memimpin, Allah tuh mengatur, ya kah? Mengatur, bagus tak. Oleh karena itu kan ada istilahnya, siapa wali kelas, siapa wali kelas. Nah, berarti wali kelas itu bertanggung jawab mengatur murid-muridnya. Itu ada belajaran tuh nah, wali kelas turun. Hanya begayaan dah, hanya betampar dah. Nah, wali kelas turun, kada gegampangan jadi wali kan? Ya bentang. Nah, jadi wali dah. Gitu tak. Banjarbaru kan ada wali. Wali apa namanya? Wali kota. Wali ada gampangan jadi wali kota. Jadi ada wali tak? Jadi wali itu memimpin. Sifat memimpin itu maatur, kayak apa rakyat nyaman. Ya kah, kayak apa kesehatan rakyat. Kayak apa ekonomi rakyat. Kayak apa kecerdasan rakyat, sekolah rakyat. Pikirkan kesehatan rakyat, pikirkan ekonomi rakyat, pikirkan kecerdasan keilmuan rakyat. Adin tetap. Jadi penting juga memikirkan kayak apa nyaman di sana, nyaman. Kalau nyata itu banget. Kepala tuh, ini kepala nah. Di kepala ini ada apa? Ada mata. Jadi pemimpin tuh harus bisa melihat-lihat kayak apa hal rakyat. Jangan bekijem aja hidup. Kada tahu di rakyat pada kelaparan macam-macam. Nah, di telinga nih, nah, didengarkan kan di kepala nih kan ada telinga nah. Jadi seorang pemimpin harus bisa mendengar apa keluhan rakyat. Ya Allah. Nah, di kepala nih ada muntong. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan itu, jangan ini, harus itu. Jadi orang pemimpin tuh harus bisa berpidato. Cocok bahari orang jadi pembakal itu sebelum jadi pembakal beempat calon itu berpidato ke empatnya. Ya nang tadi bisa tak? Siapa memukam aku ya? Itu bisa gagal jadi pembakal tak? Karena orang pembakal tuh harus bisa berpandir. Ada mau bisa berpandir? Yang Allah, presiden tuh harus bisanya bahasa Inggris. Karena kan kalau luar negeri kan, punya kacau bahasa Inggrisnya tahu kan orang. Sama itu kita bahkan ada kegampangan beruntungnya jadi harus hidung ada mata ada ngaran pemimpin tuh kayak itu kan harus jangan mementingkan seorang aja nyaman orang lain kayak apa nyaman itu nah itu nama itihi anak itihi bini itu memimpin tak kada mementingkan seorang aja nyaman anak kayak apa kah bini itu lain pemimpin lain gitu tak itu yang pemimpin tak. Jadi pemimpin tuh harus bisa mendengar, bisa melihat, bisa berucap, mana guri sama itu. Itu nang huwallazi yar'aka ngarannya. Jadi ada wali kelas, ada wali kota, ada wali apa lagi tak? Wali murid. Wali murid kan orang tua ya kalau tanda tangan rapor aja nah. Tulisan tuh wali murid. Nah tanda tangan ulun tak? Berarti ulun ini wali juga. Wali murid. Berarti ulun ada tanggung jawab allazi yar'aka yar'ahu nya sana. Itu wali ngarannya. Wali nikah ada pulang wali nikah. Ya kalau wali nikah, itu kalimat wali. Jadi sekali lagi wilayah itu terbagi maknanya 3. 1 wilayah itu kurbah itu dekat. Wilayah itu nusrah menolong. Wilayah itu artinya mahabbah mencintai, ya kan? Gitu. Jadi alhasil wali itu maknanya mencintai, wali itu maknanya menolong, wali itu maknanya memimpin sama itu. Dalilnya ada. Firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya Al-Baqarah 257.
Artinya Allah lah, berarti tahsis nih, Allah lah yang mengasihi orang-orang yang beriman dari keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ingin situ anunya arti Melayunya. Nah kita jingok di atas Arabnya aja nah. Allah waliyul ladzina amanu, bermula Allah itu adalah waliyul ladzina amanu, menolong. Nah wali situ ada bit nasiruhum, nasir ditulis nasirnya nasiruhum. Allah itu waliyul ladzi ay nasirul ladzina amanu. Allah lah yang menolong akan orang-orang yang beriman. Mudahan jadi orang beriman. Orang yang beriman itu di dalam pertolongan Allah. Di dalam pertolongan Allah. Paling kita sabar berucap mata nasrullah. Apabila pertolongan Allah. Sabar. Nah, kita ini terkadang kada sabar. Lalu timbul kalimat mata lil istibta, membilang akan lambat. Batian itu kan lambat, istibta. Itu bukan pertanyaan, itu bukan istibham, itu istibta, membilang akan lambat. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Anu jangan takutan, orang beriman insya Allah ditolong Allah. Cuma kita sabar. Kada mau hidup nih kada denang perjuangan. Ya kah? Tuhan hendak melihat kesabaran kita, keimanan kita, keteguhan kita. Ya kalau buntong, nah dia tetap mengaji itu juga buntung aja, sabar aja mengaji. Tuntung aja buntung aja, tuntung aja. Kada paham tuh dirasa-rasa paham aja kayaknya paham aja. Nang pahit-pahit tuh dirasa manis aja kayaknya manis aja itu tuh. Nang lapah tuh disesandang ringan aja nya kasratul istimal tak tadi tahpib kena asani kena akhafu minal awal, al awal askalu minas sani. Sabar ya, kuncinya sabar ya. Apa aja kuncinya sabar. Sekalipun pahit, berkat sabar pahit tuh manis kena. Ya kalah lapah uyuh inta sabar aja uyuh lapah tuh kayaknya jadi ringan kayaknya. Itu masyakat berat, sabar aja, berkat sabar masyakat tuh jadi lezat kayaknya. Wahsyah tuh jadi unsun kayaknya. Sabrun tuh jadi syukrun kayaknya. Kita ini terkadang kada sabar, mahadang sama dengan nina hidup ini dijalani kali tambah bagi kurang. Hanyar sama dengan hidup anak sama dengan tambah kali kurang baginya belum. Gitu tuh. Ya kan? Hidup nih hendak bangun langsung jatuhnya mana? Kan jatuh bangun lah. Jatuhnya mana? Hendak bangun langsung lah. Jatuhnya mana? Hendak langsung syukur lah. Sabarnya mana? Hendak nyaman lah. Sakitnya mana? Nah, itu kan sunatullah tuh. Orang yang memperdapati nikmat itu harus taliwati bala. Khazainul muna ala qanatiril bala. Gudang-gudang hazainul muna, gudang-gudang cita-cita, gudang-gudang nikmat itu ala qanatiril bala, atas penjuru-penjuru bala. Nah, dia tuh mengaji mahrul ilmi sabrun, jujuran ilmu sabar buntung. Aku cuma liberi sabar ya sudah aja. Jangan betakon mata nasrullah tuh jangan betakon. Mata lezatun tuh jangan betakon, mata unsun tuh jangan betakon. Punya jalani ya sampai aja kena. Wasil aja kena. Sabar. Nah, didata. Cuma kita bersyukur dulu. Kita orang beriman, orang yang beriman di dalam pertolongan Allah. Ya kalah buntong, kada ada sedikit. Coba lihat sejarah-sejarah zaman Nabi, zaman sahabat, perang Badar. Ya kalah 300 melawan orang 1000. Secara akal buntung aja 1 berbanding berapa tak? Itu main keroyok itu tak?
orang 300 menghadapi orang 1000 kan hantugin mati dikeroyok istilahnya itulah kalah 1000 nampak di situ nusratullah tuh nampak Allah itu waliyul ladzina amanu nampak lah nampak betul nampak benar nampak banget gitu tinggal di benua orang ya Allah jauh lawan kuitan dikirimi kada lagi alhamdulillah makan aja siapa nama nolongin tuh Allah waliyul ladzina amanu kan apa nang kita kipuhakan kita ini di dalam wilayahnya Allah kita di dalam riayahnya Allah kita di dalam nusrahnya Allah kita di dalam kurbahnya Allah kita di dalam mahabbahnya Allah. Nah, tenang aja kayak apa kekanakan lihat kekanakan tanya senyumnya hidup asal diukui senyumnya terus senyumnya ya, bisa ya menangisnya munya jauh lah kuitannya munya terhijab menangisnya tak nah mudahan kita kayak kekanakan tuh nah ketika maksiat ketika menggawi nang kada bagus seharusnya kita menangis karena orang yang maksiat itu tanda jauh dari Tuhan seharusnya itu tak kekanakan tuh munya mau tak ilan lah mama abahnya kadeda tak padahal di WC aja parak aja di rumah aja menangisnya mengapa menangis mahjub tadin di kehendaknya kita diintuju buntungnya lah itu tuh orang wali itu kan situ sini tegawi maksiat tuh menangisnya karena inya takutan kenapa yuk tadinding lawan Tuhan kalau kita nih ya tadi teh kada tahu jahil nah jadi Allahu waliyul ladzina nah nangapa tanda Tuhan tuh menolongi kita nah tuh lihat yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur mengeluarkan Allah akan orang-orang beriman minaz zulumat ilan nur daripada kegelapan kepada cahaya timbul pertanyaan mengapa cahaya itu mufrad mengapa zulumat itu dijamakakan gitu mengapa tak oh ternyata di dalam kitab ya kan upridan nur wajumi az-zulumat li'annal haq wahid la yata'addadu wa huwa imanun wa amma turuqud dalal fakatsiratun adapun lorong-lorong nang kada bagus kesesatan tuh banyak jahil fasik kafir bid'ah ya kah nifaq itu zulumat itu zulumat jadi banyak lorongnya tuh banyak adapun nur adapun cahaya itu sama al ilmu nur al iman nur al amal soleh nur salawat nur Quran nur jadinya sama nur ketika sama itu cukup dengan satu mufrad nur sekalipun nur itu kawa dijamakan dengan anwar anwar itu beberapa nur lihat cahaya lampu kita nena kayak apa aja ditambahi cahayanya inya kada besasak cuma tambah tarang nah itulah barangkali zulumat itu jamak sedangkan nur itu artinya mufrad nah gitu lawan menunjukkan bu untungnya lah kebaikan itu berat sedangkan maksiat itu mudah banget kita belajar mantik kaidah kadiyah hissiyah lawan kadiyah syarafiyah itunya mengikut yang mudah itu nang kada bagus kita ya kah kul ain natijahnya ain jakanya kul ain natijahnya kul bagus ya kalah memang itu tak nang kayak kita belajar fikih kambing kawin lawan anjing kambing bine anjingnya anjing laki jadi kambing ini diperkosa oleh anjing betianang siapa si kambing
lahirlah kambing, anaknya rupa kambing. Umpat betakon di kitab fikih, itu najis kada? Najis. Mugalazah kada? Mugalazah. Berarti inya hukum anak apa? Anak anjing, sekalipun rupa kambing. Ulun ulang sekali lagi, anjing memperkosa kambing maka betianan kambing, maka lahirlah anaknya rupa kambing, tatap binnya bin anjing, jadi kambing bin anjing. Jadi itu najisnya mugalazah tak? Najisnya mugalazah, haram dimakan tak? Hati-hati disentuh tak? Nah jadi sekalipun, nah jadinya dintunya, jadinya menggiring nang kada bagus tuh, nah menggiring kada bagus itu, nah menggiring kada bagus. Itu pangarannya zulumat tuh lah. Zulumat tuh banyak buntung, ya Allah ya Rabbi gitu. Mengapa yang asik-asik itu yang dilarang, mengapa yang inak-inak itu nang diharamkan, gitu tak? Gitu tak? Sanonoh kebaikan tuh berat banget, sanonoh maksiat ringan. Nya cocok lawan nafsu tadi, cocok lawan nafsu. Mudahan kita ditolong Allah. Sebutin aja, Allah waliyul ladzina amanu gitu. Anak ditolong Allah tuh kadang ngalih, kada juga masuklah di dalam midannya Allah. Ya Allah, masuk di dalam ilmunya, masuk di dalam ibadah taat perintahnya. Itu midanullah ngarannya. Munya keluar pada itu midanu syaitan ngarannya. Nah, gitu. Nah kemudian mulang sambungannya, walladzina kafaru, adapun bermula orang-orang kafir, auliyauhum at-tagut, bermula wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, alladzina kafaru adalah at-tagut. Tagut itu apa? Tagut itu pemimpin-pemimpin orang kafir. Ada yang mengarti tagut itu syaitan-syaitan. Syaitan itu kan minal jin apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, syaitan tuh ada bentuk manusia. Tagut tuh ya nang ru'asaul kufar, akabir mujrimiha itu nah. Tu auliyauhum ngarannya. Kan wali itu bisa diarti pemimpin. Wali itu kan menolong, karena pemimpin itu menolong. Nah, itu tagut ngarannya. Nah, berarti wali itu ada dua lah. Ada waliullah, ada walius syaitan. Gitu. Jadi hati-hati tuh untung itu, mana dukun, mana orang alim. Agak mirip saya wah ini. Apa? Betas bijo di bulu. Cari hantu gawian. Umpama. Nah, gitu. Sangkan orang tuan guru orang alim tak? Datang orang pintar aja. Gitu. Jadi hati-hati tak? Hati-hati banget, hati-hati banget. Kita nih nah itu bang kada bisa membedakan, kada mumayyiz, kada tamyiz gara-gara kada ada ilmu agama. Sangkaan mendatangi orang alim, sekalinya mendatangi dukun. Hati-hati tuh untungnya itu. Hati-hati banget tak. Nang alih ini dukun ini bebaju orang alim. Ini nang alih. Ya Allah. Itu nang alih. Nah, jadi ada juga wali syaitan tuh, ada wali tagut tuh, ada wali syaitan tuh ada. Jadi ada wali rahman, ada wali syaitan. Nah, sama itu. Nang apa sifatnya juga? Nang auliyauhum atagutnya tak? Yukhrijunahum minan nur ila zulumat, yang mengeluarkan akan orang kafir daripada cahaya iman kepada cahaya kegelapan. Papalingannya Allah. Ada ulama ma'arti ini dua tafsir. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama itu ahlul kitab, Yahudi dengan Nasrani. Sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengimani dengan nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Bahkan lihat di dalam tafsir itu,
orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, mereka punya perang, mereka bertawasul kepada nabi akhir zaman. Datang nabinya, datang rasulnya, ya kan, diutus Nabi Muhammad, ternyata mereka kada beriman kepada Nabi Muhammad. Tungarannya yukhrijunahum minan nur ila, bagusnya pang sudah bertawasul ke Nabi Muhammad, bagusnya pang sudah beriman kepada Nabi Muhammad, imbah datang Nabi Muhammadnya sekalinya kada beriman. Nah, Yahudi itu ada penyakit ta'assub. Inya mementingkan kelompok inya. Ya Allah, ya nang hendak membinasakan orang. Itu Israel tuh buntung aja kehendak inya tuh dari Sam ke Yaman, kehendak inya negara Israel. Cuma Palestina gini belum kawal lagi nya. Tuh gini negara Palestina berkurang beikit tak. Ya Allah, jadi negara nah itu tak, itu kehendaknya tuh dari Sam ke Yaman tuh, ampun inya ya. Kehendak Yahudi itu lah, kehendak Yahudi. Nah, jadi mereka itu beriman, imbah datang nabi lalu kada beriman, berarti yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Siapa nang tagutnya? Iya nang ahlul kitab, tuan gurunya seorang, si orang alimnya itu nah jadi tagut. Kehendaknya lah nabi akhir zaman itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Nah itu pang ta'assub. Itu ta'assub. Ta'assub tuh kada bagus, fanatik tuh kada bagus. Fanatik buta ngarannya. Dia itu. Kalau fanatik agama bagus itu karena agama lain kada bagus. Gitu. Nah, satu sudah. Itu tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua, alladzina kafaru itu bisa tafsirnya orang kafir Mekah, musyrikin. Ya kan ada musyrikin, ada ahlul kitab. Ini didakwahi Nabi nih. Nah, di Madinah ada ahlul kitab, orang Yahudi, Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Khaybar di luar kota Madinah. Kalau di Mekah orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah menyembah Lata, Uzza, Manat, menyembah berhala, disebut namanya musyrikun ngarannya. Nah, kalau musyrikun guru kayak apa pahaman? Yukhrijunahum minan nur. Oh, arti yukhrijunahum tuh maknanya yasudduhum. Sadda yasuddu artinya sadun an sabilillah, menahan mereka daripada masuk ke cahaya, membulikakan mereka kepada kekafiran menyembah berhala. Itu kata-kata yukhrijunahum minan nur. Berarti yukhriju itu maknanya yasuddunahum minal iman ilal kufri. Kalau ahlul kitab yukhriju itu dasar makna yukhriju, karena ahlul kitab itu asalnya beriman kepada Nabi. Imbah datang nabinya lalu kada beriman. Itu yukhrijunahum maknanya. Nah, sama itu. Jadi ada dua tafsir. Nah, kayak apa nasib orang Yahudi, Nasrani, orang kafir Mekah? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ashabun nar, adalah penduduk api neraka yang mereka kekal di dalamnya. Nah, itu mudahan kita selamat dunia akhirat. Nah, kemudian dan firman Allah Ta'ala lagi inggan situ sallallahu ala Muhammad. Jadi alhasil kita berdoa mudah-mudahan iman kita dikuatkan di hati kita. Apa aja ya kalah nang ada di bumi ini nah, nang hidup di dunia ini nah, nang sesuatu menggulak-gulak iman, baik nang dilihat, baik nang didengar, mudahan Allah Ta'ala jagayakan iman kita. Amin ya Allah. Al-Fatihah.